Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radio, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat deh ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu di program Jaksa Menyapa, bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Tabalong, Pak ya. Iya, betul. Saya perkenalkan dulu, yang pertama Bapak Adam Rifai. Ya, terima kasih. Beliau adalah Kasubsi Politik dan Hankam, Pak ya. Siap. Oke, apa kabar Pak Adam? Saya panggil Pak Adam saja. Siap, baik Bapak. Sehat Pak Kabar Adam baik, ya? siap. Alhamdulillah. Oke. Pak Adam, sudah berapa lama tinggal di Tabalong, Pak Adam? Alhamdulillah saya sudah sekitar 2 tahunan ya tinggal di Tabalong. Oh, cukup lama ya. Cukup Jadi lama. sudah mengenal lah Tabalong ya. Betah lah ibarat kata. Oke. Nanti kita bincang-bincang ya, Pak Adam ya. Boleh, Oke. boleh. Bapak. Berikutnya ada Pak Gede Agustia Erlandi. Namanya panjang, Pak. Cukup Apa panjang. kabar, Pak? Sehat, Pak? Kabar baik, Pak. Sehat, Pak. Namanya Gede, pasti orang Bali kayaknya, Pak ya. Orang Bali, betul. Orang Bali. Betah tinggal di Tanjung, Pak? Betah, Pak. Jadi saya secara SK sudah sejak 15 Desember 2021, tapi Oh, iya? kalau tinggal di sini melaksanakan tugas 10 Januari 2022. Jadi udah hampir 3 tahun. 3 tahun, Pak ya. Iya. Mantap lah. Beliau adalah Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pak ya. Betul. Oke. Pak, saya ke Pak Adam dulu boleh, Pak ya? Boleh, silakan. Bincang-bincang ini. Iya. Pak Adam, nanti kita juga boleh ya terima telepon. Boleh. Artinya mereka juga bisa bergabung, teman-teman radio, selain lewat telepon di 081348828112. Para pendengar juga bisa menyimak dan bahkan juga mengajukan pertanyaan Pak Adam dan Pak Gede ya lewat Facebook ya, dan nanti akan bisa kita jawab lah. Saya memulai saja ini karena temanya adalah penyelesaian perkara tindak pidana Kejaksaan RI beserta barang buktinya. Woi, keren banget ini Pak Adam ya. Oke, Pak Adam, kalau boleh kita awali dengan pertanyaan begini Pak Adam. Apa peran utama kejaksaan dalam penegakan hukum di Tabalong secara umum ini Pak Adam? Ya Bapak, ini pertanyaan yang menarik ya, karena kita sebagaimana diketahui di masyarakat bahwa kejaksaan itu paling tugasnya menuntut kayak gitu aja. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya dari kita mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwasanya kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Memang di bidang penuntutan, tapi kita mempunyai kewenangan lainnya. Seperti kita bisa menjadi jaksa pengacara negara. Kita juga bisa menjadi pengacara negara untuk mewakili pemerintah sebagai tergugat maupun termohon. Selain itu kita juga bisa menjadi penyidik Bapak di dalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana HAM berat. Itu ada diatur dalam pasal 30 undang-undang tersebut, serta kewenangan-kewenangan lain yang menurut undang-undang, seperti kita bisa mengamankan pertahanan dan keamanan maupun memiliki tugas intelijen juga di bidang penegakan hukum seperti itu. Oke. Ya. Pak, kalau boleh tahu juga ini Pak ya, kejaksaan tadi dijelaskan oleh Pak Adam secara sekilas terkait dengan penuntutan Pak ya. Kalau orang dengar penuntutan ini ngeri-ngeri sedap nih Pak Adam ya. Siap. Apakah bagaimana dengan penuntutan yang sifatnya kalau pidana oke lah Pak ya, sering kita dengar. Kalau perdata ini bagaimana? Apakah juga bagian daripada itu Pak? Ya, kalau misalkan dalam segi perdata kita di sini digugat malah ya. Pemerintah biasa digugat. Kalau dalam misalkan ibarat kata pengadaan tanah, banyak masyarakat yang tidak setuju mengenai nilai ekonomis yang diberikan kepada masyarakat. Makanya banyak masyarakat menggugat lah ibarat kata, menggugat pemerintah agar dia mengganti kerugian sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, makanya hadirlah kami jaksa pengacara negara untuk mewakili pemerintah untuk menjelaskan lah bahwasanya kita ini mengganti rugi ada dasarnya loh, kayak gini, ada dasar, ada perhitungannya segala macam. Jadi kita nggak semena-mena juga seperti itu. Oke, Pak Adam, tadi juga sekilas juga dikatakan bahwa sebagai ada bidang intelijen juga nih Pak Adam ya. Kalau kita dengar kata-kata intelijen ini hubungannya dengan internasional gitu kan, kegiatan keamanan dan ketertiban lah begitu. Lantas kalau boleh saya garis bawahi, barangkali kalau intelijen ini
banyak orang berasumsi bahwa ini adalah bagian dari Polri dan TNI misalnya Ya. begitu ya. Kalau di bagian katakanlah di kejaksaan, intelijen ini dalam hal apa ini Pak? Barangkali bisa dijelaskan sedikit. Nah, Pak. bagus sekali ini Pak. Ini perbedaannya kami dengan TNI ya. Kalau kita di sini ada intelijen di bidang penegakan hukum, Oh ya? di bidang penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Misalnya gimana nih Pak? Misalnya ada kasus apa misalnya Pak? Yang bisa Misalkan dilakukan? dalam hal pembangunan strategis. Ya. Nah, kita di sini mengamankan pembangunan strategis pemerintah itu agar LSM itu tidak mengganggu lah bahasanya, mengganggu proyek-proyek pemerintah sehingga proyek pemerintah itu dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti itu. Oke, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan ini dalam hal artian mengamankan kebijakan begitu Kebijakan Pak ya? betul sekali, Oke. penegakan hukum lah intinya. Penegakan hukum ya. Mungkin saya sedikit Oke, tambahkan. boleh Pak. Jadi Gede. memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 ya tentang intelijen negara. Jadi memang kejaksaan itu salah satu bagian dari intelijen tersebut. Nah, istilahnya intelijen penegakan hukum kalau untuk kejaksaan seperti yang sudah disampaikan oleh Adam. Jadi memang tidak seperti intelijen yang TNI Polri. TNI Polri yang sebagaimana kita tahu, tapi kita punya kekhususan itu berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi tadi disampaikan ada kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah, itu misal kegiatan kita ini kan dalam hal penegakan hukum ada saja hal-hal mungkin yang faktor-faktor dari eksternal ya yang dalam bisa mengganggu proses penegakan hukum atau proses peradilan. Nah, maka kami hadir dengan bisa menggalang dalam arti agar tidak terjadi kegaduhan terhadap proses penanganan perkara. Kemudian pengamanan juga tadi salah satunya kegiatannya adalah pengamanan proyek strategis ya. Jadi pengamanan proyek-proyek pemerintah ya yang memang dikategorikan sebagai proyek strategis daerah. Nah, seperti itu. Terus terhadap penyelidikan, nah, jadi kami ada kegiatan penyelidikan, misal ada pengaduan dari masyarakat. Nah, mungkin sebelum kita serahkan ke bidang lain dalam hal ini fokusnya ke tindak pidana korupsi. Nah, itu tapi sekarang intelijen kejaksaan ini tidak hanya fokus di penanganan perkara korupsi. Jadi penyelidikannya tidak hanya berdasarkan KUHAP untuk penanganan perkara korupsi, tapi bisa juga berkaitan dengan Ipolek Sosbud Hankam. Jadi Ipolek Sosbud Hankam ya. iya betul. Oke. Ideologi politik, ekonomi, Sosial. keamanan, pertahanan itu tadi. Oke. Kalau gitu saya langsung aja nih ke Pak Gede. Saya panggil Pak Gede aja boleh ya? Boleh. Oke. Pak Gede, tadi juga sudah diulas oleh Pak Adam ya terkait dengan intelijen begitu, kemudian ditambahkan oleh Pak Gede ya. Bagaimana Pak sebenarnya prosedur penyelesaian tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan setelah awalnya barangkali dilakukan proses intelijen dulu, penyidikan segala macam gitu Pak ya? Bagaimana nih Pak? Jadi kalau kami Pak ya, jadi berkaitan dengan penanganan perkara atau proses penanganan tindak pidana, kalau untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum ya, seperti pencurian, penggelapan, nah itu penyelidikan dan penyidikannya menjadi kewenangan dari teman-teman di penyidik kepolisian, nah, ataupun BNN dalam hal ini jika narkotika, ataupun PPNS Pak ya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Nah, kemudian kami hanya menerima berkas ya, menerima berkas untuk melakukan penelitian atau istilahnya kami ini dominus litis ya, pengendali perkara. Ya, jadi jaksa ini meneliti perkara layak atau tidaknya perkara itu dilanjutkan ke proses persidangan. Nah, kalau memang tidak memenuhi dua alat bukti atau tidak memenuhi syarat itu, maka bisa kita kembalikan dengan memberikan petunjuk-petunjuk tertentu. Nah, kalau memang bisa dilakukan proses peradilan di persidangan, maka akan kita tindak lanjuti. Nah, jadi kalau untuk tindak pidana umum kita penuntutan dan proses penuntutan hingga eksekusinya. Nah, namun untuk tindak pidana korupsi, nah kita bisa dari proses penyelidikan hingga eksekusinya. Itu khusus untuk perkara korupsi Pak ya? Ya, tindak pidana korupsi, kemudian ada juga tindak pidana HAM berat dan tindak pidana kehutanan. Itu seingat saya berkaitan dengan pemeriksaan tambahannya. Oke. Pak Gede, tadi Anda jelaskan bahwa jikalau tidak ada dua alat bukti yang cukup begitu ya,
bisa dikembalikan kepada pihak yang berwenang, katakanlah ini kepolisian. Artinya ini ada koordinasikah antara kejaksaan dengan kepolisian terkait dengan penanganan perkara, Pak Gede? Pasti. Sejak kami menerima SPDP, ya SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, ya itu baik penyidik kepolisian, BNN, atau PPNS lainnya ya, itu kita akan mulai berkoordinasi dengan penyidik berkaitan dengan penanganan perkara itu. Jangan sampai nanti saat diserahkan berkas, nah itu masih banyak hal-hal yang kurang. Nah, jadi memang selalu kita bentuk koordinasi setelah kita menerima SPDP sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum seperti itu. Jadi sampai nanti perkara itu diserahkan ke kami sudah memang layak untuk disidangkan. Nah, tapi kalau memang sudah koordinasi terus dalam saat kami melakukan penelitian memang dirasa kurang memenuhi tidak memenuhi dua alat bukti, ya maka tetap kita akan berikan petunjuk, kita kembalikan kepada penyidiknya untuk dilengkapi. Nah, dengan jangka waktu tertentu 14 hari harus dipenuhi. Nah, nanti bisa penyidik kembalikan ke kami, kita teliti lagi, kalau belum memenuhi kita bisa lakukan BA koordinasi. Nah, tapi kalau memang tidak memenuhi dua alat bukti atau memang perkara itu tidak layak untuk lakukan proses persidangan, ya akan kita kembalikan berkas beserta SPDP-nya kepada penyidik. Mungkin menambahkan juga. Boleh, Adam. Jadi kita dalam penanganan perkara ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam pembuktian suatu perkara di persidangan kita mengacu pada pasal 183 KUHP ya, di mana dalam hal membuktikan kesalahan dari terdakwa kita minimal harus mempunyai dua alat bukti itu. Ya. Plus keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim ini didapat dari barang bukti yang kita sita semua. Makanya tema ini sangat penting ya, barang bukti. Kenapa sih bisa barang bukti itu disita dan segala macam? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, dua alat bukti ini mengacu pada pasal 184 KUHP, di mana alat bukti itu ada 5. Pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga petunjuk, keempat keterangan terdakwa. Ada 4-nya. Gitu, seperti itu. Oke, jadi Pak Adam ya perlu ditegaskan bahwa pikiran masyarakat ini barang bukti itu berupa barang begitu ya, barang secara fisik begitu ya. Misalnya pencurian misalnya begitu ya. Barang buktinya apa? Ayam misalnya begitu ya. Ayam gitu ya. Tapi ternyata penjelasan Pak Adam, barang bukti itu tidak hanya berupa fisik ya, tapi pengakuan terdakwa, kesaksian ahli bisa saya juga ya. Kan. Jadi ada perbedaan antara alat bukti dan barang bukti, Pak ya. Alat bukti tadi sudah dijelaskan oleh Adam, itu ada 5 tadi sesuai dengan pasal 184 KUHP. Nah, sedangkan barang bukti ini barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Nah, jadi beda Pak ya antara barang bukti dengan alat bukti ya. Iya, mana yang lebih penting, penuntutan awal nih, barang bukti kah atau alat bukti dulu, Pak? Sebagaimana definisi dari penyidikan. Penyidikan itu kita mengumpulkan 2 alat bukti minimal kan gitu istilahnya. Berarti memang untuk menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak, kita harus minimal dengan 2 alat bukti. Jadi memang 2 alat bukti itu yang utama kita harus bisa dicari oleh penyidik dalam hal ini. Nah, barang bukti itu dia menunjang bahwa dia melakukan pencurian, tindak pidana. Nah, tadi dengan misal mencongkel pintu, berarti alat yang digunakan apa? Mungkin obeng atau ligis. Nah, itulah barang bukti yang sarana yang dia gunakan untuk melakukan pencurian, itu misalkan seperti itu. Oke, artinya jelas beda bahwa alat bukti dengan barang bukti ya. Dan keduanya saling terkait ini Pak ya untuk melakukan penuntutan ya. Oke Pak Adam, tadi kita lanjutkan saja. Kenapa barang bukti ini begitu penting Pak dalam suatu kasus Pak? Misalnya tidak ada barang buktinya, katakanlah itu apakah bisa dituntut begitu seorang melakukan tindak pidana ini Pak Adam? Betul. Oke. Kita awali dari definisinya dulu ya Pak ya, terkait barang bukti. Barang bukti itu bisa berbentuk benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam rangka pembuktian di persidangan. Jadi benda itu telah disita dari penyidik untuk dalam rangka pembuktian. Di mana penyidik itu melakukan penyitaan terhadap benda itu berdasarkan dengan pasal 39 KUHP, yang dimana benda itu baik diperoleh dari hasil tindak pidana atau dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana maupun yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Nah, kembali lagi dipertanyakan seberapa pentingkah
keberadaan alat barang bukti Barang itu bukti. dalam suatu persidangan sangat penting karena itu akan sebagaimana pernyataan Bang Landi tadi bahwasanya alat bukti ini barang bukti itu merupakan alat bukti pendukung daripada alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Di mana barang bukti ini kita tunjukkan di depan persidangan untuk menguatkan keyakinan hakim nih. Yang mulia mohon izin, bahwasanya HP yang diambil adalah HP merek Samsung misalnya. Kita tunjukkan di depan persidangan. Ini Ada barangnya gitu. Ada barangnya. Ini benar ya HP yang kamu ambil ya, betul. Nah, itu sudah menguatkan keyakinan hakim bahwasanya oh benar nih si terdakwa yang mengambil. Kapan mengambilnya kata terdakwa. Kata Pak Jaksa nanya ke terdakwa, pada hari Senin tanggal sekian. Di mana kamu simpan? Di kamar. Ini benar kamarnya, kita tunjukin di kamarnya. Oh betul. Nah, seperti itu menguatkan keyakinan hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti itu. Kalau barang buktinya nggak ada, misalnya Pak Adam, apa yang terjadi? Bisa aja kayak perkara saya pencurian, barang buktinya Nggak ada. handphonenya sudah hilang DPP, Ya. tapi ada barang bukti lain yang menjadi gitu. pendukung seperti dia mengambil pakai motor. Nah, motor itu udah direkam CCTV. Bener bahwasanya motor itu dia menggunakan motor Scoopy di hari Senin tanggal 15 Agustus misalkan. Nah, di mana dia turun dari motor tersebut langsung memanjat ke pagar rumah. Terus ditemukan pula ada Jejak misalnya. misalkan tadi bekas obeng Ya. untuk mencongkel jendela, ada obengnya. Nah, seperti itu. Oh ya, jadi tidak mesti harus barang bukti secara faktual begitu Pak ya. Betul Bisa sekali. saja pendukung ya Pak Gede ya. Misalnya kayak perkara pemukulan kan dengan tangan kosong kan itu nggak mungkin tangannya dijadikan barang bukti Iya, kan, betul. misal seperti itu. Jadi dia tidak harus itu. Yang penting ada dengan dua alat bukti Iya, tadi. misalnya memar begitu ya Pak ya. Ya, memar berarti kan itu akan dibuktikan dengan keluarnya surat visum et repertum. Oke. Ya, maka itu menjadi alat bukti surat. Gitu. Oke, semakin lama semakin asik ini Pak Gede, Pak Adam, bincang-bincang kita undang buat Anda yang pengen bergabung lewat line telepon di 081348782112 atau lewat line Facebook ya. Di kesempatan kali ini Pak Gede, barang bukti apa saja Pak yang sering ditemukan dalam tindak-tindak pidana ini Pak, objek umum misalnya Pak? Yang untuk kita kategorikan tindak pidana umum, jadi sesuai dengan mungkin jenis perkaranya ya. Kalau tergantung Pak ya. Ya betul. Kalau perkara itu berkaitan dengan narkotika, otomatis barang buktinya pasti barang bukti berupa narkotika. Tapi yang sudah disisihkan ya memang untuk pembuktian di persidangan, karena sebagian pasti narkotika itu akan dilakukan pengetesan dulu di BPOM biasanya apakah betul itu narkotika atau tidak. Jadi sudah disisihkan. Mungkin 80% perkara di kami itu narkotika, jadi barang bukti yang banyak itu pasti narkotika. Nah, mungkin jika ada ditemukan juga alat-alat pendukung untuk penggunaan narkotika itu bisa, tapi juga barang bukti yang banyak itu tilang kan pasti juga tilang kan banyak kendaraan bermotor ya. Nah, yang ditaruh di kami karena kami punya gudang barang bukti ya, jadi punya garasi, punya gudang barang bukti yang mana tujuannya untuk merawat ya, maintenance barang-barang yang disita oleh penyidik atau untuk selama proses persidangan sampai nanti eksekusi dikembalikan atau dirampas untuk negara. Baik, Pak Gede, luar biasa tadi yang dikatakan oleh Pak Adam, Pak Gede, bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana, barang buktinya tidak mesti harus HP misalnya Pak ya, Pak Adam tadi ya katakan pencurian HP, tapi alat-alat pendukung itu juga bisa merupakan menjadikan alat bukti untuk meyakinkan hakim Pak ya. Jadi artinya begitu ya, barang bukti itu bisa diambil dari mana saja yang berhubungan dengan hal tersebut Pak ya. Artinya ya oke lah, janganlah melakukan tindak pidana Pak ya. Walaupun tidak ada buktinya, aku nggak ada nih ngambil HP, mana HP-nya nggak ada begitu ya. Tapi ketika ditemukan bahwa di kantongnya misalnya ada linggis misalnya ya Pak Adam ya, itu juga betul, merupakan sebuah alat bukti. Luar biasa. Dan berikutnya Pak, bagaimana caranya Pak kejaksaan ini mengumpulkan dan mengelola barang-barang bukti ini Pak? Oke, baik. Untuk kejaksaan sendiri ya, kalau memang ini terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka jika kami penyidiknya, maka barang-barang yang kami sita akan kami simpan ya di gudang barang bukti atau tempat penyimpanan. Jadi kami punya kotak-kotak untuk penyimpanan barang bukti juga. Kalau sifatnya kecil ya, tapi kalau untuk besar misal kendaraan atau yang barang-barang besar itu di gudang atau di garasi kami ya. Itu pasti akan kami rawat, diberi cover kalau kendaraan. Terus kemudian
dipanasin. Nah, intinya perawatan untuk barang bukti itu pasti tetap dilakukan. dirawat, Karena begini, apabila misal tindak pidana korupsi ya, maka itu barangnya misal disita punya nilai ekonomis, ya maka kenapa tujuannya dirawat? Jadi seperti di KPK itu kan nanti ada mobil-mobil mewah itu. Tujuannya dirawat adalah agar barang bukti itu kalau nanti memang dirampas untuk negara, maka kan dilelang. Nah, tetap punya nilai ekonomis. Ya, jangan sampai penyusutannya tinggi gara-gara tidak dilakukan perawatan. Ya, jadi kami juga akan labeli barang bukti itu mulai dari kalau untuk tindak pidana umum ya. Saat proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke kami, maka akan kita teliti dulu barang buktinya apakah sesuai dengan yang disita, kemudian akan kita labelin dan akan kita simpan gitu. Pak Gede, tadi Anda katakan bahwa barang bukti yang disita ini dikelola, dirawat katakanlah begitu ya Pak ya. Selama belum ingkrah katakanlah begitu Pak ya, masih dalam penguasaan kejaksaan ini, bolehkah alat atau barang-barang bukti ini ya dipakai lah, misalnya apakah itu oleh kejaksaan atau oleh siapa saja barang bukti yang hasil sitaan tersebut, Pak? Ya, baik. Jadi terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan atau disimpan di kami itu tidak bisa kita gunakan baik dari pihak kejaksaan, pihak manapun, ya kecuali mungkin berkaitan dengan perkara-perkara pencurian misal. Korbannya ini dia hanya punya motor satu, nah kemudian dia perlu kendaraan, maka dia bisa mengajukan pinjam pakai, permohonan pinjam pakai. Iya, jadi ya mungkin dengan beberapa syarat ya, mungkin akan dirawat barang itu sampai dengan putusan itu inkrah. Nah, tapi karena kalau perkara-perkara yang memang sifatnya urgent kayak tindak pidana korupsi itu, nah kita mungkin akan pikirkan lagi apakah layak atau tidak untuk dilakukan pinjam pakai. Mungkin menambahkan juga Bapak bahwasanya tanggung jawab terhadap barang bukti itu sesuai dengan tingkatan. Misalkan masih tahap penyelidikan sama penyidikan, maka itu tugas kewenangannya dari penyidik untuk mengelola dan mengumpulkan barang bukti tersebut. Tapi kalau udah ranah penuntutan, itu udah ranahnya kita yang berwenang untuk bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut. Nah, tapi kalau udah persidangan beda lagi, itu udah majelis hakim yang berwenang. Jadi kembali lagi seperti kata Pak Bang Landi tadi menyampaikan bahwasanya ada izin pinjam pakai itu memang ada, tapi kita harus pertimbangkan juga nih, apakah nanti barang buktinya dipakai lagi untuk kejahatan kan, jangan sampai kan. Makanya kita harus mengetahui bahwasanya ini benar-benar pakai nurani loh. Kalau misalnya ini motornya cuma satu, buat anak sekolah, anak sekolah jadi kasihan kan kayak gitu. Baik. Jadi ada hal-hal tertentu Pak yang bisa menjadikan pertimbangan. Pak Gede, Pak Adam, kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang kita ini setelah sajian berikut di Radio Suara Tabalong FM. Oke, masih di 95,4 Suara Tabalong FM, Pandu Siartono kawal Anda bersama Bapak Pak Adam, maaf Pak. Saya biasanya Pak Dewa yang sini. Pak Gede juga ada di sini bersama kita lewat kebersamaan terkait dengan barang bukti ya. Pak Gede, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari Anissa di Padang Lumbu ini Pak Gede ya. Misalnya seseorang yang diduga merusak barang bukti ini Pak, bisa saja dia kan supaya jangan keluarganya kah atau apakah sebelum barang buktinya ditemukan begitu oleh kejaksaan dihilangkan, dirusak, itu bagaimana Pak? Ya, jadi berkaitan dengan menghilangkan barang bukti ya, nah itu berarti dia ada konsekuensi hukumnya, sama dengan juga mungkin menghalang-halangi proses penyidikan, pasti ada konsekuensi hukumnya berkaitan dengan itu. Jadi ada tindak pidananya berkaitan dengan itu. Apa misalnya Pak yang tindakan yang bisa dilakukan? Apakah orang yang merusak barang bukti itu walaupun dia bukan pelakunya bisa dikenai tindakan hukum juga Pak Gede? Kalau memang jadi kan barang bukti, kalau barang itu dikategorikan sebagai barang bukti karena memang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kita lihat dulu, kan tidak bisa kita orang itu merusak sengaja atau bagaimana. Atau menghilangkan bahkan. Ya, atau merusak, menghilangkan itu alasannya apa? Apakah memang diperintah oleh salah seseorang? Nah, kan kalau orang tidak tahu, misal
coba kamu tolong dong buang barang ini, nah, minta tolong. Nah, nggak bisa orang itu langsung kita sebagai orang yang bersalah. Oke. Nah, jadi kita tetap harus dalami dulu apakah dia diperintah oleh seseorang untuk membuang barang bukti tersebut. Ya, karena kemungkinan kalau orang lain merusak atau menghilangkan barang bukti, kalau dia pasti mengetahui adanya tindak pidana kan kemungkinan, atau dia juga bahkan pelaku dari tindak pidana itu. Atau komplotannya misalnya. Iya, atau komplotannya, berarti kan masih tidak jauh dari tindak pidana itu. Nah, maka ada konsekuensi hukumnya berkaitan dengan itu. Ya, jika orang itu memang dia tahu, dia tidak melaporkan, terus dia malah menghilangkan atau merusak barang bukti itu, gitu. Itu bisa diseret juga Pak ya? Bisa jadi bisa dia perbuatan itu membantu seseorang untuk kejahatan itu, atau membantu seseorang untuk menghilangkan atau menghalang-halangi proses penyidikan seperti itu. Oke, baik. Itu barangkali yang bisa memberikan jawaban buat Anissa tadi ya di Padang Lumbu itu. Dan berikutnya, apa tantangan terbesar ini dari Pak Abdul Hadi Pak ya? Iya. Abdul Haidi, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh kejaksaan dalam mengelola barang bukti selama proses penyidikan hingga persidangan? Pak Adam atau? Boleh. Jadi tantangan terbesar kita ya dalam pengelolaan barang bukti itu sendiri, yakni kita harus memastikan lagi. Tadi udah disampaikan sama Bang Landi bahwasanya kita harus menjaga barang bukti itu agar tetap ada nilai ekonomisnya. Nah kan kita kan udah menyita tuh, membawa barang bukti misalkan mobil lah, motor ke kejaksaan. Jangan sampai kita biarkan gitu aja gitu Pak. Nanti rusak kan begitu bisa rusak ya. Makanya kita rawat dia agar seminimal mungkin lah terjadi kerusakannya minim. Nah seenggaknya ketika nanti pemilik barang itu datang untuk mengambil barang buktinya, motor itu masih bisa dipakai, nggak rusak, nggak hilang gitu. Nanti tiba-tiba bannya hilang segala macam kan nggak mungkin kan kita kan. Makanya di situ tantangan terbesar kita adalah bagaimana sih cara kita menyimpan barang bukti itu agar barang bukti itu tetap utuh seperti itu. Makanya kita menjaga keamanannya seperti yang disampaikan, kita menggunakan cover mobil, kita juga menggunakan kunci-kunci terhadap gudang barang bukti kami yang hanya petugas barang bukti itu saja yang bisa mengambil. Bahkan kami pun, jaksa pun harus ketika kita minta barang bukti di persidangan, kita harus minta izin dulu sama kepala seksi pengolahan barang bukti. Izin Pak, kami butuh barang bukti atas nama tersangka terdakwa ini A misalnya kayak gitu. Nah mohon barang buktinya dikeluarkan. Nah seperti itu Pak. Jadi nggak semua orang yang bisa masuk barang bukti karena ditakutkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lah terhadap barang bukti tersebut. Nah, Pak Adam, terkait dengan barang bukti yang disita dikelola oleh kejaksaan, Pak Adam, setelah proses ingkrah bahkan sudah melakukan proses persidangan begitu ya, apakah memungkinkan barang buktinya itu dikembalikan kepada yang bersangkutan katakanlah, atau yang pemiliknya ini Pak Adam? Siap, barang bukti itu hanya dapat dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi benda yang disita, barang bukti disita itu kita menunggu dari putusan majelis hakim maupun kita menunggu apakah perkara itu sudah inkrah atau belum, atau berkekuatan tetap. Dalam artian kedua belah pihak menerima nih, antara terdakwa maupun jaksa menerima terhadap pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa. Nah, ketika barang bukti tersebut dalam putusan dikembalikan kepada terdakwa, dikembalikan kepada dikembalikan kepada pemilik lah, saksi A, maka kita harus menunggu tuh kayak gimana pendapat terdakwa. Biasanya terdakwa tuh memperhitungkan masa penjaranya. Misalkan dia dituntut 1 tahun dan diputus 8 bulan misalkan. Nah dia terima putusannya dikembalikan kepada saksi korban, maka keesokan harinya 1x24 jam itu korban bisa ngambil tuh motornya. Bahkan kita di sini memiliki kegiatan lah di mana pengembalian barang bukti langsung kita yang ngantarkan kepada korban, seperti itu. Itu kegiatan dari bidang PB3R sendiri. Artinya memungkinkan saja barang buktinya dikembalikan, Pak ya? Iya, setelah ada putusan dari pengadilan tetap, ya. Betul. Baik. Berikutnya ini mungkin ke Pak Gede ya. Dari Danu Pandan ini Pak. Namanya keren banget, Danu Pandan. Selamat pagi Pak Danu, apa kabar ya?
dan ada Pak Jaksa di sini. Hendak bertakun Pak, apakah barang bukti bisa dijadikan faktor penentu dalam menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa? Nah ini Pak, gimana Pak? Oke, baik. Jadi berkaitan dengan berat atau tidaknya tuntutan ya dari penuntut umum, balik lagi kami biasanya punya tolak ukur. Ya, tolak ukur berkaitan dengan berdasarkan itu putusan-putusan sebelumnya. Nah, barang bukti itu berkaitan dengan biasanya kalau narkotika, misal ya perkara narkotika, berarti barang buktinya itu berapa banyak, berapa gram misal gitu. Nah, maka akan kita cari tolak ukur yang mungkin mirip berat dari narkotika tadi terhadap untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang. Misal juga berkaitan dengan perkara penipuan atau penggelapan. Biasanya kan kalau itu memang barang buktinya berupa uang, ya, uang misal dia ditipu sekian ratus juta, kerugian lebih ke kerugian korbannya ya. Jadi kalau terhadap perkara pencurian, penipuan ataupun penggelapan, nah itu kita juga akan jadikan acuan, wah ini kerugian segini, nggak mungkin orang yang merugikan 500 juta sama dengan orang yang merugikan hanya 100.000 misalnya 3 juta misalnya, seperti itu. Berarti kan mesti ada perbedaan penuntutan terhadap itu. Oke, baik. Artinya tegasnya begitu Pak ya, tergantung barang buktinya begitu Pak ya. Betul. Misalnya saja ini itu yang dikatakan oleh Pak Gede tadi, kerugian orang 500 juta dibandingkan dengan kerugian hanya beberapa juta begitu ya, tentu saja berbeda Pak ya. Terus misal maling, orang mencuri HP dengan mencuri kendaraan roda 4 misal gitu kan pasti juga tidak mungkin sama. Oke. Gitu. Itu berbeda ininya Pak, objeknya. Kalau misalnya objeknya sama, misalnya katakanlah misalnya narkoba misalnya Pak ya, ditemukan misalnya si A ditemukan 1 gram, si B ditemukan misalnya 1 kilo. Ini tentu saja berbeda kan Pak ya? Berbeda karena pasal yang didakwakan pun berbeda. Nah, karena untuk 0, sekian sampai 5 gram itu pasal 112 atau 114 ayat 1 dengan ancaman pidananya minimal 4 tahun sampai dengan seumur hidup ya. Kemudian kalau untuk yang ayat 2, nah itu dia berarti lebih dari 5 gram. Gitu. Baik, itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Danu Pandan ya. Artinya adalah perbedaan sesuai dengan ininya Pak ya. Oke. Baik, berikutnya dari Mursid Ilham, apakah masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam lelang barang rampasan negara? Bagaimana prosedurnya? Jadi lebih tinggikah harganya atau lebih murah? Mungkin di luar sedikit Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh. Jadi berkaitan dengan barang bukti yang dirampas ya, itu dilelang berarti ya. Jadi untuk harga maksimal 35 juta, sepengetahuan saya 35 juta itu dapat dilakukan penjualan langsung. Jadi akan kami informasikan dari Kejaksaan Negeri Tabalong akan menginformasikan berkaitan barang-barang apa dengan nilainya berapa. Nah, tapi kalau untuk barang-barang dengan harga atau nilai lebih dari 35 juta, itu kan barang itu kan akan dinilai dulu oleh KPKNL kan. Nah, ini nilainya sekian sampai sekian. Nah, kalau itu lebih dari 35 juta itu akan dilakukan lelang terbuka biasanya melalui website resmi dari KPKNL gitu. Iya. Baik, artinya memungkinkan boleh Pak ya. Kalau misalnya ada yang berminat barangkali ini Pak. Oke. Berikutnya ada lagi, rupanya ini antusias dari pendengar dan cukup bagus ini Pak Adam ya, dan Pak Gede. Ini ada dari Pak Abdul Patah ini, hendak bertakun Pak lawan jaksa, apakah peran teknologi dalam mendukung penyelesaian perkara pidana khususnya dalam hal pengelolaan barang bukti? Ya, adakah ya Pak? Tentu ada. Kalau misalkan peran teknologi dalam penanganan perkara, misalkan kita mengacu pada undang-undang ITE biasanya. Biasanya kalau misalkan ada perkara pornografi kayak gitu, kita harus nentuin dulu tuh bener nggak itu dibuat oleh tersangka A, kan belum tentu kan. Kita harus pastikan dulu
kapan dibuatnya dan apakah itu alat bukti yang otentik, itu biasanya dilakukan digital forensik gitu, oleh kepolisian. Kita biasanya minta petunjuk, kita memberikan petunjuk kepada polisian agar pornografi video itu didikfor untuk menentukan bahwasannya benar yang menyebarkan itu adalah terdakwa seperti itu. Artinya bukti digitalnya gitu Bukti Pak ya. Ya digital. betul. Sekarang sebagaimana Undang-Undang ITE ya. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman tadi kan alat bukti itu hanya tadi yang 5 disebutkan oleh Adam sebagaimana pasal 184 KUHP, tapi dengan adanya perkembangan teknologi dan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tadi, alat bukti elektronik itu juga sekarang sudah ada. Nah, jadi dengan tadi sudah dilakukan digital forensik ya. Jadi misal bukti permufakatan untuk melakukan sebuah tindak pidana nih, nah, sudah dihapus chatnya karena sudah tidak bisa nih kita, maka itu akan dilakukan digital forensik oleh dari tenaga ahlinya Pak ya, tenaga ahlinya ditarik mungkin chat itu, nah itu bisa dijadikan sebagai nanti alat bukti elektronik. Misal kayak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang misal disadap, nah itu kan penyadapan kan legal ya untuk oleh pihak-pihak yang berwenang dan minta persetujuan dari pengadilan biasanya berkaitan dengan itu agar dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Oke, baik, Betul luar sekali. biasa Mungkin sekali. intermezzo sedikit seperti kasusnya Jessica. Nah kan itu kan video CCTV-nya di dikfor itu, digital forensik, untuk menentukan bahwasanya benar yang bawa kopi itu siapa. Oh iya. Itu di dikfor itu. Kopi apa CCTV-nya. namanya tuh? Cyanida. Kopi cyanida itu ya. Betul. Oke, jadi melihat dari CCTV gitu ya. Artinya peran teknologi ini penting juga Betul, ya, Pak Adam ya. Oke, Pak Adam, bagaimana saksi ini bisa memperkuat barang bukti yang ada ini, Pak Adam nih? Ya, artinya apakah saksi ini harus berkaitan dengan orang yang terdakwanya katakanlah begitu, ataukah tapi bisa ya dari saksi-saksi ahli juga ya Pak? Bagaimana ini? Betul. Perannya dalam hal penuntutan ini Pak Adam? Kalau berdasarkan definisi saksi sebagaimana KUHP, saksi itu adalah ia yang melihat. Pertama dia melihat dulu, kedua mendengar, ketiga mengalami. Nah, dari kesekian saksi kriteria saksi itu kita harus tahu tuh persesuaian keterangan saksi antara saksi satu dengan saksi lainnya, yang dimana pasti saksi itu ada yang melihat lah minimal. Oh bahwa dia melihat tuh si terdakwa bawa senjata tajam menuju rumah korban, senjata tajamnya berbentuk parang. Kita tunjukkan kepada si saksi, benarkah ini parang yang dibawa oleh terdakwa? Misalkan terdakwa nggak ngaku itu, benarkah ini parang yang dibawa terdakwa? Betul. Kapan itu? Pada hari sekian, tanggal sekian. Kemana dia membawakan parang itu? Oh ternyata ke arah rumah korban. Walaupun pada saat itu tidak ada yang melihat pembacokan yang dilakukan oleh korban, tapi di rumahnya itu hanya ada korban seorang. Nah makanya dari petunjuk-petunjuk itulah kita dapatkan bukti bahwasanya yang kemungkinan yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu adalah terdakwa seperti itu. Oke, baik Pak Gede, saya ingin tahu juga Pak Gede ini ya, adakah kebijakan-kebijakan Pak dalam hal mempengaruhi penanganan barang bukti ini dari kejaksaan Pak? Baik, untuk kebijakan penanganan barang bukti sendiri, jadi pasti ya kami ada SOP berkaitan dengan barang bukti, baik dari sejak barang bukti itu diserahkan kepada kami sebagai penuntut umum. Nah itu sebenarnya jaksa itu sudah harus bisa memberikan pertimbangan atau pendapat terhadap barang bukti itu. Misal apakah memang barang bukti itu punya nilai ekonomis, misal barang buktinya berupa sembako, nah ini kan mudah rusak. Nah, kemudian punya nilai ekonomis tertentu, misal pencurian nih ya kan, dicuri sembakonya, ini pedagangnya ini akan rugi. Nah maka kita bisa kembalikan barang bukti tersebut. Oh gitu bisa Pak ya? Bisa, kita serahkan kepada korbannya ya dalam hal ini. Nah nanti barang buktinya nanti mungkin bisa dengan berupa uang. Nah mungkin sampling aja nanti ini bawang yang dicuri. Iya. Jadi memang ada SOP kami berkaitan dengan. Nah kalau itu barang-barang berbahaya, misal itu LPG atau bahan bakar BBM ya. Nah itu bisa kita titipkan di instansi ya yang memang punya penampungan untuk barang-barang tersebut. Jadi memang banyak prosedur itu sudah kita sejak barang bukti itu diterima sampai nanti eksekusi. Oke. Ya, jadi sudah ada dari prosedur perawatannya semua itu ada di bidang PB3R gitu. Baik,
Pak Gede, masih ke Pak Gede nih, Pak Adam, boleh ya? Boleh. Oke. Pak Gede, bagaimana nih kejaksaan berkolaborasi dengan lembaga lain dalam hal penanganan barang bukti ini, Pak? Nah, untuk kolaborasi dengan lembaga lain ya, jadi memang kami pasti berkolaborasi dengan pihak teman-teman kepolisian, teman-teman dari penyidik juga berkaitan dengan penanganan barang bukti. Nah, dan kami juga mungkin berkoordinasi dengan Rubasan ya, atau rumah penitipan barang bukti dan barang rampasan. Nah, yang sebelumnya memang di bawah Kemenkumham ya itu. Nah, saat ini di Perpres terbaru ya, itu 155/2024 itu pengelolaan terhadap barang rampasan dan benda sitaan itu menjadi fungsi dari Kejaksaan RI. Nah, jadi memang kolaborasi antara kami dengan instansi-instansi lain berkaitan dengan penanganan barang bukti ini pasti akan kita lakukan. Misal kayak seperti tadi saya sampaikan, misal kita memang barang bukti kita tidak punya tempat penampungan BBM, nah kita harus berkolaborasi atau Pertamina misalnya. Pertamina, ya, itu pasti akan kita sesuaikan dengan barang bukti apa ya. Tapi kalau selama itu tidak berbahaya dan bisa ada di kami, ya memungkinkan untuk ditaruh di tempat kami, ya pasti akan kita backup sendiri. Pak Gede, misalnya barangnya mudah rusak misalnya, misalnya saja ada pencurian, ya bisa saja terjadi kan, mencuri 1 truk bermuatan beras misalnya. Sementara proses pengadilan ini panjang nih, Pak. Takutnya beras ini rusak begitu ya. Sementara ada korbannya nih, penjual juragan beras nih. Apakah bisa barangnya nih diberikan dulu ke ke pemiliknya, Pak ya, juragan berasnya itu, kemudian berasnya supaya jangan rusak nih dijual begitu, Pak, atau bagaimana? Bolehkah begitu, Pak? Jadi memang kami sebagai penuntut umum nih harus juga paham ya, maksudnya peduli juga terhadap hal-hal seperti itu. Jangan sampai dengan selama proses penanganan perkara ini kan tidak semua penanganan perkara itu cepat selesai, ada juga memang karena prosesnya yang panjang. Nanti barang beras itu kalau tidak disimpan ya, kalau misal tidak disimpan di gudang khusus untuk beras tadi kan mudah rusak, dan apalagi punya nilai ekonomis nih, penjualnya dirugikan nih. Harusnya kami bisa menjual ini, Pak, karena sudah ada yang pesan seperti ini. Ya bisa kita serahkan dengan ada berita acaranya pasti nanti. Administrasinya ada, dengan bukti-bukti tersebut kita akan buktikan bahwa untuk bahkan untuk narkotika ya, misal narkotika ini barang buktinya banyak. Nah, itu di tingkat penyidik itu bisa dimusnahkan terlebih dahulu dengan didukung oleh dokumentasi dan berita acara pasti. Ada foto segala macam. Betul. Nah, nanti yang digunakan diserahkan ke barang kami buktinya itu yang sudah disisihkan sedikit. Nah, misalkan berapa gram, jadi itu pembuktian saja. Kemudian ada juga fotonya misalnya. Iya. Mungkin menambahkan Bapak, jadi kalau misalkan barang-barang rusak itu kita nggak serta-merta, jadi kita mengacu pada pasal 45 KUHP, bahwasanya barang-barang rusak itu seperti apa sih? Kayak misalkan kol, misalkan ada 1 tumpuk kol di dalam truk, sayuran misalkan, kan kalau misalkan lama di persidangan sebulan 2 bulan busuk nanti. Makanya nanti kita bisa lakukan lelang atau jual terhadap barang yang mudah rusak tersebut. Nah, nanti di persidangan kita cuma tinggal tunjukkan itu hasil sampling sama uangnya, uang dari penjualannya. Teman-teman radio, semakin lama semakin asik. Pak Adam, Pak Gede, luar biasa banget bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan setelah sajian berikut. Oke, teman-teman radio, masih bersama Bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Tabalong ya, Bapak Adam Rifai, Kasubsi Politik dan Hankam, dan juga ada Pak Gede Agastya Erlandi, beliau ada Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Berbincang-bincang kita terkait dengan barang bukti, Pak. Tadi di awal-awal Pak Adam atau Pak Gede menjelaskan bahwa tugas daripada jaksa ini penuntutan begitu, Pak ya. Artinya penuntutan sudah jelas. Pak, apakah seseorang yang melakukan tindak pidana, katakanlah begitu, Pak, mesti harus dituntut ke pengadilan, Pak? Apakah ada hal-hal lain yang barangkali bisa dibijaksanai begitu, Pak ya? Kan usah gitu ke pengadilan, kita batur aja misalnya begitu. Bagaimana ini Pak Adam melihat ini, Pak Adam? Nah, ini sering ditanyain ke masyarakat. Apakah pelaku tindak pidana itu harus dihukum kayak gitu? Nah, iya, Pak. Tentu tidak
ini kejaksaan ini sudah berubah sekarang. Kita sifatnya humanis dan dekat dengan masyarakat. Di mana kami di sini memiliki kewenangan untuk melakukan perdamaian. Perdamaian berdasarkan keadilan restoratif atau dalam arti bahasa Inggrisnya restoratif justice. Restoratif justice. Ketika tindak pidana itu dilakukan oleh tersangka, yang dimana tersangka itu udah masuk tahap penyidikan oleh kepolisian, kita harus lihat dulu tuh, apakah tersangka ini faktor-faktor apa sih yang membuat tersangka ini mengambil barang tersebut, misalnya pencurian. Oh ternyata dia cuma nyuri kayu misalkan, kayu yang harganya cuma 100.000. Dan lagi tersangka itu mencurinya karena kebutuhan ekonomi, dia untuk makan segala macam. Dan juga dia belum pernah dihukum. Nah maka dari itu kita akan mengupayakan apakah bisa tindak pidana ini tidak dilanjutkan atau tidak dilimpahkan kepada pengadilan. Kita biasanya memberikan petunjuk itu kepada penyidik atau menanyakan kepada penyidik, ini korban sama ini tersangka sudah minta maaf belum sama korban, kayak gimana posisinya sama korban. Nah jangan sampai perkara-perkara yang ibarat kata perkara ringan sebut dihukum, kasihan kan, ibarat kata oh dia cuma ambil kayu masa dihukum 6 bulan seperti itu. Itu kita ada pedomannya berdasarkan Perja nomor 5 tahun 2020. Oke. Pak Adam, kalau misalnya kasusnya melibatkan anak-anak misalnya. Anak-anak bisa saja namanya anak-anak yang nakal ya Pak Gede ya. Mencuri permen dia misalnya di warung, di toko, kemudian pemilik warung tidak terima misalnya untuk supaya efek jera misalnya gitu ya, dilaporkan ke polisi, sama polisi diserahkan lagi ke kejaksaan untuk dituntut misalnya begitu. Bagaimana Pak Muda? Apakah ini juga bisa dilakukan restoratif justice tadi sebagai efek jera ini Pak Adam? Nah kalau anak ini sangat diberikan perhatian oleh undang-undang sendiri, karena anak ini adalah calon penerus kita di masa depan ya Pak ya. Jadi undang-undang sistem peradilan pidana anak ini memberikan malah secara eksplisit menyatakan bahwasanya ada upaya diversi gitu, perdamaian antara korban anak maupun tersangka anak ataupun tersangka anak yang dilakukan terhadap korban dewasa, di mana di situ disebutkan bahwasanya syarat diversi itu minimal ancamannya di bawah 7 tahun. Ketika di bawah 7 tahun itu bisa didiversi dan tersangka dan anak itu belum pernah melakukan tindak pidana. Nah, ketika itu anak kita melakukan tindak pidana, kita harus tahu tuh faktor-faktor apapun yang membuat anak itu melakukan tindak pidana Bahkan kita di sini berkolaborasi dengan Bapas, misalnya Badan Pemasyarakatan, untuk mengetahui hasil penelitian pemasyarakatan kenapa sih awal faktor-faktor apa sih menjadikan anak itu melakukan tindak pidana. Bahkan anak itu tidak dapat dipenjara kalau umurnya itu belum sampai 15 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Dimana kalau misalnya di bawah 14 tahun harus dikenakan tindakan bukan pidana. Tindakannya seperti apa? Pengembalian kepada orang tua, habis itu pendidikan formal, ngasih pendidikan formal, atau pembinaan lah sifatnya, bukan pidana penjara seperti itu. Pak Gede, saya ke Pak Gede nih. Pak Gede asik banget ini. Pak Gede, tadi penanganan sebuah perkara itu dari kepolisian kemudian kejaksaan sebagai penuntut ya. Kita barangkali juga tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat ini Pak. Betul. Bagaimana Pak Gede melihat peran serta masyarakat dalam berkontribusi ini Pak dalam hal penegakan hukum ini? Berkaitan dengan penegakan hukum ya, berarti kita pasti perlu partisipasi masyarakat ya. Jadi kami juga kan memahami bahwa kami punya keterbatasan jumlah anggota Pak ya, yang tidak bisa standby di mana saja. Jadi memang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum yang mungkin kami fokusnya ke tindak pidana korupsi ya misalnya. Jadi memang masyarakat itu dapat melaporkan atau mengadukan berkaitan dengan dugaan penyelewengan atau dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini silakan untuk dilaporkan atau diadukan kepada kami. Memang kami tidak bisa langsung serta-merta ada laporan pengaduan kami menyatakan itu bersalah, tidak. Semua ada prosedur dan butuh waktu Pak. Ada mulai dari tingkat kita klarifikasi dulu terlebih dahulu, kemudian memang kalau dari hasil klarifikasi itu bisa
ditingkatkan ke tingkat penyelidikan, maka akan di penyelidikan itu untuk menemukan apakah ada peristiwa hukum atau peristiwa pidana di dalam suatu kejadian itu. Nah, kemudian setelah ditemukan suatu peristiwa pidana, bisa kemudian layak untuk ditingkatkan dan tingkat penyidikan. Penyidikan ini serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti, ya, gitu. Kemudian jika itu alat bukti terpenuhi, maka akan dilanjutkan penuntutan sampai dengan eksekusi. Pembuktian di persidangan kan terlebih dahulu baru akan dieksekusi. Jadi partisipasi masyarakat seperti itu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan jadi kami ini perlu masyarakat, ya, perlu masyarakat ini biar kita tahu juga apa saja konflik yang ada di masyarakat, terutama berkaitan dengan karena begini, karena kami ini punya beberapa kegiatan-kegiatan, ya, baik itu Litpamgal, kemudian ada juga bagaimana kita GHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian kami kan juga punya program-program kayak penyuluhan hukum, penerangan hukum. Nah, itu pasti melibatkan masyarakat juga, ya. Jadi kita memberikan pengetahuan hukum terhadap masyarakat. Jadi biar masyarakat ini bisa memahami hukum, sadar, karena sadar hukum, Pak, ya? Sadar hukum. Karena begini kan, ada istilah fiksi hukum kan, semua orang dianggap tahu hukum kan. Oh, ya? Nah, jadi seseorang itu tidak bisa orang berkata tidak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Bahwa ini salah gitu. Ini salah, nggak bisa. Iya. Ya, semua orang dianggap tahu hukum. Jadi itulah makanya kenapa kita perlu berkolaborasi dengan masyarakat, ya, istilahnya gitu. Perlu partisipasi masyarakat terhadap penanganan penegakan hukum. Ya, kami masyarakat pun kita perlu berikan pengetahuan tentang kesadaran hukum tadi. Gitu. Pak Gede katakan bahwa kejaksaan juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Tapi tidak bisa kita pungkiri ini, Pak Gede, ya. Masyarakat kadang-kadang punya semacam pemikiran ngalih nih berurusan dengan kejaksaan nih, bisa karena jua kita nih, ya kan. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya ada katakanlah masyarakat yang ingin lapor, Pak, ya, takut tersangkut-sangkut juga nih, serempet-serempet juga nih, apakah juga atau bahkan takut ketika seorang melakukan kejahatan, Pak, ya, ada yang masyarakat yang pengen lapor kejaksaan takut nanti keamanannya terancam ini, Pak. Apakah ada semacam perlindungan juga terhadap saksi korban, katakanlah begitu, Pak, atau saksi saja, Pak, terhadap yang masyarakat yang melaporkan sebuah tindak kejahatan, Pak? Ya, baik. Kalau pengaduan ke kami itu berarti lebih fokus ke tindak pidana korupsi, ya. Nah, jadi karena kalau untuk tindak pidana kayak pencurian itu kalau melaporkan ke kami pasti memang itu menjadi kewenangan lebih teman-teman ke penyidik kepolisian, ya, kalau misal seperti. Tapi kalau kita fokusnya ke tindak pidana korupsi mungkin di sini. Nah, itu terhadap identitas pelapor ini atau orang yang saksi itu pasti akan kami jaga dan rahasiakan. Ya, karena kenapa? Jangan sampai dengan dia melaporkan itu karena terus kemudian benar ada dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, orang tersebut terancam, ya, keselamatannya, keluarganya. Nah, maka kita akan rahasiakan. Nah, kemudian kalaupun memang ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu, ya ada namanya lembaga perlindungan saksi dan korban juga. Nah, itu kita bisa koordinasi dengan LPSK, ya, itu untuk mengamankan orang-orang yang memang perlu diamankan berkaitan dengan penanganan perkara gitu. Oke, seru banget kita bincang-bincang dengan Pak Adam dan Pak Gede ini. Terakhir, Pak, apa yang bisa ingin Anda sampaikan, Pak, kepada masyarakat terkait dengan kejaksaan dalam hal penegakan hukum ini, Pak? Artinya agar masyarakat tahu bahwa masyarakat juga diperlukan ini dalam hal penegakan hukum. Apa yang ingin disampaikan terakhir, Pak? Ya, jadi kepada masyarakat, kita ini kejaksaan ini bukan lembaga yang sempurna, ya kan. Kita butuh juga kritik dan saran dari masyarakat. Kita selalu terbuka untuk itu. Jadi sebagai lembaga penegakan hukum yang belum sempurna lah bahasanya, tapi kami akan mencoba untuk sempurna. Kami akan selalu berbenah diri untuk berubah menjadi lebih baik. Dan tentunya kami membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat terkait dengan apapun perihal penegakan hukum. Karena
seperti sebuah slogan kan, jaksa itu adalah jadikan aku sahabat kalian. Oh gitu ya. Artinya masih bisa bersahabat dengan Masih jaksa ya. bisa. Tidak perlu ditakuti gitu Pak ya. Tidak, tentu tidak. Sepanjang itu tidak melanggar hukum gitu Pak ya. Betul. Oke. Adam Ribai, Kasubsi Politik Hankam, dan Pak Gede Agastya Erlandi, Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Terima kasih telah Sama-sama, hadir Pak. di Radio Suara Tabalong FM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna buat kita. Atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita closing, Pak? Kami rasa udah Cukup ya. Oke. Nanti kapan-kapan main-main di sini lagi, Pak. Siap. Kita berbincang-bincang yang lain lagi. Karena respon dari masyarakat cukup bagus ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman Radio 95,4 telah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Jangan beranjak dari pesawat radionya karena Anda akan dipandu oleh rekan berikutnya di Radio Suara Tabalong FM. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.